Ya, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, para mempelai pasangan-pasangan yang siap diberkati Tuhan. Kali ini kita akan masuk dalam ruang belajar bersama, ya. Ruang belajar yang kita sudah ikuti selama 4 kali pertemuan. Dan untuk pertemuan yang kelima kali ini kita akan melanjutkan pengertian-pengertian tentang honeymoon. Mengapa kita perlu melakukan honeymoon, dan kemudian poin yang keempat yaitu bagaimana kita melakukan honeymoon yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa itu penting, saudara? Karena ada banyak orang sia-sia buang waktu, sia-sia buang uang yang banyak, yang demi untuk melakukan honeymoon di tempat-tempat yang mahal, tetapi sesungguhnya mereka hanya mendapatkan konflik-konflik yang baru di dalam perjalanan mereka. Ada ketidakpuasan dalam perencanaan, atau mungkin kalau aman-aman saja dari berbagai konflik pun ada banyak yang seolah-olah sia-sia karena hanya sekedar jalan-jalan biasa, hanya saja berdua. Hari ini kita belajar, saudara, kiat sederhana, ya. Kiat sederhana ini hendaknya dapat diikuti oleh semua kalangan, pasangan suami istri, baik yang berkecukupan secara ekonomi, yang mungkin agak ada kekurangan atau keterbatasan dalam hal ekonomi. Ada juga yang mempunyai waktu luang yang cukup panjang, atau juga yang mempunyai waktu yang singkat. Sehingga varian-varian ini bisa diatasi dengan cara kiat sederhana. Kiat sederhana melakukan honeymoon. Nanti saudara, para suami dan para istri hendaknya bisa bersepakat untuk berunding, untuk menetapkan kiat-kiat dalam honeymoon mereka masing-masing. Tentu dengan parameter yang disepakati berdua, ya, secara bersama-sama. Setelah kita doakan, minta hikmat Tuhan, maka kita akan punya kiat-kiat masing-masing secara pribadi. Nah, ada 3 kiat sederhana yang tentu nanti bisa dikembangkan, ya. Yang pertama, kiat yang pertama, tentukan bersama kapan waktu yang paling tepat. Upayakan sesegera mungkin begitu selesai ibadah pemberkatan dan resepsi. Sedapat mungkin satukan cuti honeymoon berurutan dengan cuti pernikahan, ya, jika memungkinkan. Tetapi yang jelas bahwa poin yang pertama ini adalah pentingnya menentukan waktu bersama. Kenapa demikian? Ya, karena yang honeymoon kan bersama, berdua, antara suami dan istri setelah menikah, ya. Setelah pemberkatan pernikahan, setelah resepsi, ya, kemudian mulai mengurus urusan-urusan terakhir dari pernikahan atau resepsi itu, mungkin mengembalikan pernak-pernik perhiasan atau beberapa hal, ya, yang dipakai untuk ibadah pemberkatan yang lalu atau resepsi yang lalu. Mungkin perlu waktu semalam, ya, untuk mulai melucuti, melepaskan mungkin beberapa pakaian-pakaian yang perlu dititipkan untuk di laundry dan seterusnya. Nah, tetapkan seandainya mungkin langsung begitu pemberkatan pernikahan, begitu selesai resepsi, ya, setidaknya malam pertama di tempat terdekat dengan tempat pemberkatan atau tempat resepsi. Setelah itu lakukanlah perjalanan hanya berdua saja, ya. Hanya berdua saja. Oke lah, kalau saudara berkecukupan dengan uang, dengan ada panitia segala macam, tolong jangan libatkan dalam banyak hal, ya. Mungkin untuk planning perjalanan, untuk bernegosiasi dengan tempat, ya, sekedar yang bisa dilakukan tanpa melibatkan kebersamaan, boleh, ya, pakai panitia atau mungkin panitia lokal via hotel, travel dan seterusnya, ya. Tetapi prinsipnya adalah minimalkan kesibukan mereka untuk ikut campur dalam honeymoon kita, ya. Dan tentukan waktunya itu kapan, ya, tentukan bersama. Nah, berarti suami dan istri punya wewenang yang sama, punya hak kewajiban yang sama untuk menetapkan waktu dan untuk menanggalkan semua kegiatan-kegiatan yang selama ini menjadi fokus mereka.
Untuk yang bekerja, ya tentu urusannya dengan atasan dalam pekerjaan untuk menetapkan cuti pernikahan. Nah, kalau kita para anak-anak muda hidup secara bertanggung jawab, maka pasti masih punya banyak tuh cadangan cuti pernikahan, ya. Tidak dihabiskan untuk jalan-jalan sebelumnya, jalan-jalan waktu pacaran atau persiapan pernikahan, prewed udah cuti panjang sehingga waktu selesai menikah justru kehabisan waktu untuk honeymoon. Sangat-sangat disayangkan, ya. Jadi disarankan masa-masa pacaran tidak mempergunakan cuti dengan keterlaluan panjang, ya. Apalagi masa-masa prewed, persiapan pernikahan, hendaknya dihemat itu cuti supaya bisa fokus cuti untuk honeymoon. Dan tentukan waktu yang paling tepat. Boleh mundur 1-2 hari, silahkan asal sepakat, ya. Kami sarankan saja sesegera mungkin. Ya, kiat sederhana yang pertama itu demikian. Kemudian kiat sederhana melakukan honeymoon yang kedua, yaitu tentang tempat. Pilihlah satu tempat atau wilayah atau kota, ya, yang masing-masing belum pernah kita singgahi. Nah, berarti perlu tuh perbincangan yang intens, ya, antara calon suami waktu pacaran, ya, calon istri waktu masih belum menikah, saudara. Kira-kira kota mana yang masing-masing belum pernah, ya. Jangan sekali-sekali pergi ke satu tempat atau satu kota yang salah satunya sudah pernah, ya, kurang berkesan dalam kebersamaan. Nanti lebih lanjut kita akan belajar, ya, kenapa dua-duanya harus mengalami honeymoon di satu tempat yang masih asing. Nanti kita akan belajar, ya. Berikutnya poin kedua mengatakan tidak harus sebagai daerah tujuan wisata yang sudah terkenal. Wow, ya kalau Bali sudah terkenal, kalau saudara mampu sanggup bolehlah, ya. Tapi kalau Maldives, Hawaii atau daerah-daerah yang wow elit yang di luar negara, di luar benua bahkan, ya, itu ya tolong dipikirkan, ya. Tolong dipikirkan. Mengapa? Nah, nanti kita akan belajar, saudara, supaya kita nanti bisa mengulangnya dengan mudah, ya. Pilihlah tempat yang kelak akan terjangkau. Nah, ini berarti kan untuk waktu juga nanti mudah untuk menyiapkan, dana juga akan mudah untuk menyiapkan, ya. Kelak akan terjangkau bila ingin mengulang honeymoon, ya. Honeymoon yang ketiga, honeymoon yang keempat, ya, pergi berduaan yang kelima. Ya, karena tadi kita manfaat dari honeymoon kan kita sudah tahu, ya, untuk merancang, melatih, ya, langkah-langkah pendek demi kekuatan daya tahan yang baik untuk langkah-langkah panjang dalam perjalanan pernikahan kita. Maka perlu mungkin beberapa kali kita mengulang secara temporer, berulang reguler, setahun sekali, 2 tahun sekali, nggak masalah, saudara, ya. Karena nanti kalau sudah disibukkan dengan karir, dengan mengurus anak, ya, ketetapan 1 tahun sekalipun mungkin termasuk terlalu sering, ya, karena akan kesulitan untuk menyiapkan waktunya. Tetapi prinsipnya dengan waktu yang pendek pun, dengan biaya yang tidak terlalu mahal pun, satu tempat yang kita bisa atau mudah mengulangnya. Jadi kami sarankan seandainya mungkin pergilah ke luar kota yang terdekat, ya, yang mudah terjangkau, yang dua-duanya belum pernah, ya, yang dua-duanya belum pernah pergi, meskipun dengan kendaraan umum, ya, mungkin dengan kereta api. Wah, sekarang jalur-jalur jalan sudah luar biasa, ya, dengan naik Grab dan seterusnya. Boleh-boleh saja, itu sangat-sangat ideal asal tempat yang dituju untuk honeymoon itu adalah satu tempat yang dua-duanya belum pernah pergi. Jadi dua-duanya merasa terasing dan nanti akan membangun memori kebersamaan dalam memori yang baru, ya, sama-sama. Kemudian kiat sederhana melakukan honeymoon yang ketiga, yaitu tetapkan anggaran, ya, anggaran minimalnya, dan jangan menjadi beban di kemudian hari. Berarti ya inilah yang menjadi pengarahan para konselor pernikahan, ya. Berarti saudara, kita tidak hanya fokus dengan resepsi pernikahan, ya. Yang kita fokuskan kan harusnya adalah ibadah pemberkatan pernikahan,
sah di hadapan Tuhan, sahnya bukan wahnya, ya, sahnya pernikahan, bukan mewahnya resepsi. Kenapa? Karena kita perlu menganggarkan honeymoon. Honeymoon itu ya memang ada orang bilang ya tidak murah, ya cukup mahal juga, ya tapi relatif saudara, relatif ya. Sebab itu tetapkan anggaran minimal. Apalagi jika di luar kota terdekat ya yang terjangkau dengan jarak beberapa jam saja, nggak harus yang terbang seharian saudara ya. Maka mudah untuk menetapkan anggaran. Ya anggaran minimal dan jangan menjadi beban di kemudian hari. Misalnya honeymoon itu bisa saja saudara cukup melakukannya untuk 3 hari dan 2 malam. Ya pesan hotel 3 hari 2 malam biasanya ya cukuplah, visible ya, tidak terlalu merepotkan dengan pindah-pindah gitu kan, 2 malam cukup gitu kan. Dan itu biasanya juga ada paket-paket khusus. Di luar kota yang terdekat dengan kendaraan umum asalkan memenuhi kriteria pertama dan kedua ya. Waktunya harus sepakati tempat ya atau kota atau wilayah ya yang kita bisa sama-sama pergi tanpa effort yang begitu keras. Miliki kebiasaan untuk merencanakan demi kebersamaan dengan pasangan dan kebersandaran pada Tuhan. Nah, inilah quote-nya ya. Bahwa seringkali calon suami dan calon istri, saudara, dalam tanda petik terpaksa bersepakat saat menentukan hari dan tata cara pernikahan. Ya sudahlah, gitu kan ya, ngalah gitu kan. Apalagi melihat kenyataan bahwa pohon keluarga atau family tree masing-masing punya cara pandang yang berbeda-beda terhadap pernikahan. Akhirnya salah satu atau bahkan kedua-duanya pernah mengatakan ya udahlah, ngalah aja lah ya, yang penting terlaksana dengan baik, sah di hadapan Tuhan, gitu kan ya. Nah, pada saat saudara kita bersama-sama menentukan masa-masa pranikah itu sebetulnya keterampilan yang juga diperlukan untuk kemudian hari. Nah, keterampilan itu harus kita latih, maka milikilah kebiasaan untuk merencanakan segala sesuatu. Merencanakan demi kebersamaan. Jadi dengan merencanakan pernikahan, dilanjutkan dengan merencanakan honeymoon, maka suami dan istri punya keterampilan untuk merencanakan segala sesuatu dalam kebersamaan dengan pasangan dan berdoa bersama-sama memiliki kebersandaran pada Tuhan. Jadi jangan berkecil hati jika waktu akan menikah ada banyak hal yang membuat saudara ingin menyerah, ya merasa nggak kuat lagi. Itu wajar saudara. Justru itulah tercipta suasana supaya kita bersandar pada Tuhan. Nah, lanjutkan itu. Lanjutkan ya. Kebersamaan dengan pasangan dan kebersamaan dengan Tuhan, lanjutkan. Latih melalui berunding untuk menciptakan masa-masa honeymoon kedua. Sehingga saatnya nanti kita sudah terampil memiliki kebersamaan dan kebersandaran dengan Tuhan. Itulah kiat sederhana melakukan honeymoon kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pernikahan dan rumah tangga kita. God bless you.